Ketika berbicara tentang hijrah, kalau tidak kamu tekankan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, pertama, ini udah banyak dikupas. Kedua, orang membahas ini hanya biasa. Tapi yang luar biasa adalah kajian sufistik. Dan ini masih bulan Safar ini. Orang banyak kupasan teori jago, batin belum tentu jago. Ini mau kita indahkan. Orang banyak berbicara, banyak alat transportasi yang dibahas, tapi tak nyampe-nyampe. Mahal-mahal harga transportasinya. Maka ini yang Ustaz kembalikan, titik tekan kamu nanti kupasnya adalah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sekarang bagaimana Wahab Al-Juhaili dan Syekh Abdul Qadir Jailani? Jangan-jangan nanti ini seperti euforia yang mengatakan bahwa Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak bersinggungan dengan tasawuf. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kajian kupasanmu dalam magister ilmu Al-Quran tafsir ini adalah nanti mengarahnya kepada titik tekan bahwa tafsir ini tujuannya ya ke situ. Hijrah itu yang dimaksud ya itu. Tapi nggak perlu pakai borosnya bahasa kan gitu istilahnya. Kamu ingin mengundang reaksi orang. Padahal ketika ada Syekh Abdul Qadir Jailani di situ pasti kajiannya ke sufi. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Cokro, kita jumpa dalam sidang tesis. Ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sekarang Ustaz kembalikan kepada bahasan bagaimana penempatan hijrah yang dimaksudkan oleh kedua tokoh mufasir. Tentunya ketika berbicara tentang hijrah, kalau tidak kamu tekankan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, pertama, ini udah banyak dikupas. Kedua, orang membahas ini hanya biasa. Tapi yang luar biasa adalah kajian sufistik. Dan ini masih bulan Safar ini. Orang banyak kupasan teori jago, batin belum tentu jago. Makanya Ustaz kembalikan kenapa Ustaz tangkap dan Ustaz paparkan di situ. Kemarin di masa Ustaz sebagai Kapolri sama Bu Usna, karena memang bidang ilmuwan Ustaz adalah tasawuf, ini mau kita indahkan. Orang banyak berbicara, banyak alat transportasi yang dibahas, tapi tak nyampe-nyampe. Mahal-mahal harga transportasinya. Maka ini yang Ustaz kembalikan, titik tekan kamu nanti kupasnya adalah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sekarang bagaimana Wahab Al-Juhaili dan Syekh Abdul Qadir Jailani? Jangan-jangan nanti ini seperti euforia yang mengatakan bahwa Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak bersinggungan dengan tasawuf. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian kupasanmu dalam magister ilmu Al-Quran tafsir ini adalah nanti mengarahnya kepada titik tekan bahwa tafsir ini tujuannya ya ke situ. Hijrah itu yang dimaksud ya itu. Tapi nggak perlu pakai borosnya bahasa kan gitu istilahnya. Kamu ingin mengundang reaksi orang. Padahal ketika ada Syekh Abdul Qadir Jailani di situ pasti kajiannya ke sufistik. Ya? Ah, sekarang jelaskan sama Ustaz itu. Cokro. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi berkaitan dengan pemaparan dari Wahab Al-Juhaili dengan Al-Jailani, ini memang tokoh tafsir yang berbeda dalam komparasi pada karya yang saya tulis dalam tesis ini. Kalau Wahab Al-Juhaili memiliki corak tafsir kontemporer yang cenderung kepada fikih dan lugawi. Sementara Al-Jailani hanya satu coraknya, yaitu corak sufistik. Ya. Jadi Wahab Al-Juhaili memiliki pendapat yang berbeda memang terkait memaknai sebuah hakikat hijrah. Sebab Wahab Al-Juhaili merupakan tokoh pemikir modern yang tanggapan serta pernyataannya menyesuaikan dengan zaman
untuk dapat membantu memberikan beberapa aplikasi dalam problematika sehari-hari. Sedangkan Al-Jailani merupakan tokoh sufistik yang menggunakan corak tasawuf dalam memberikan tanggapan dan pandangan dengan tujuan memberikan penyucian batiniah seseorang makhluk agar lebih suci dan dekat dengan Tuhannya. Jadi hijrah yang dimasukkan di sini adalah meninggalkan perbuatan untuk mencela sekaligus menghina, juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyombongkan diri, sebagaimana dikatakan dalam Al-Mukminun juga. Wahbah Zuhaili memberikan pandangannya bahwa hijrah tersebut bukanlah hanya perpindahan tempat saja, atau bukan hanya perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan hijrah juga pada masa kini lebih banyak diartikan bahwa hijrah itu merupakan perubahan seseorang yang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang atau dibenci oleh Allah, dan juga berpindah pada tempat yang diridhoi serta dicintai oleh Allah. Oke, itu hijrah menurut dua tokoh mufasir, masing-masing punya buku tafsirnya. Yang satu tafsir Wahbah Zuhaili, yang satu tafsir Jailani. Wahbah Zuhaili ini tafsir apa namanya? Tafsir Al-Munir. Al-Munir. Ustaz orang linguistik juga, walaupun nggak ke situ. Namanya memang agama dan filsafat Islam. Ya, mana aja bisa kena. Pas pula memang BKD-nya itu sertifikasi ilmu tafsir. Alhamdulillah pernah jadi anak gontor 6 tahun. Walaupun nggak ke Mesir kayak Ustaz Juhri. Lumayan lah. Ya kan? Jadi kadang enggak lah, Ustaz Juhri aja dulu. Ya, jadi maka dalam hal ini penempat kajiannya adalah secara linguistik ada Al-Munir, ada Jailani. Kenapa enggak bahasa yang lain seperti Syekh Wahbah Zuhaili yang menggunakan simbol nur di situ. Maka nurin ya di situ munir, yunawir. Nawir, cahaya. Ya. Ada tempat cahaya menerangi di situ. Tapi sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani tetap dengan Jailani. Ini mungkin ada hubungannya dengan 200 tahun sebelumnya Syekh Junaid sudah menyatakan kakinya di pundakku, kakinya di pundakku, kakinya di pundakku. Siapa? Jailani akan datang 200 tahun ke depan seorang tokoh sufistik yang bernama Abdul Qadir Jailani. Jailan itu tempat dan nama kakeknya ada dalam kajian peristiwa yang luar biasa, dan beliau memang adalah dari Jailani, cucunya Rasulullah, ayahnya dari Hasan, ibunya dari Husain. Habib entah gitu-gitu lah semua. Cuma cukup dengan hubungan dengan Syekh. Nah, ini yang Ustaz suka. Maka Ustaz kembalikan nih kamu untuk ngangkat. Biar upaya yang dihadirkan seperti Kandid esok, Profesor Ustaz Juhri, kemudian Ustaz Jenal Arifin, alhamdulillah udah hadir Ustaz Jamil, ya, nyusul insyaallah Prof Juhri, ya, ini agar duduk dia. Jadi nggak bangga kita dengan transportasi kita NMAX saja, tapi nggak nyampe ke rumah. Tanya kemana? Kok memang udah pakai NMAX, kok nggak nyampe ke rumah mak kau? Tapi rumah pacar kau nyampe. Ini sekarang bahasa seperti ini. Padahal hakikat tafsiriyah itu kepada sana. Ini sekarang yang suasana pada hal ini yang ingin kita bangun kembali. Pas pula memang Ustadz adalah orang tasawuf. Kita ingin mengkonfirm kamu. Nah, dalam hal ini tadi definisi hijrah. Sekarang Ustadz mau bagaimana pemahaman. Nanti aja, Cokro, hakikat. Tadi sudah saya arahkan, yang satu munir, tapi itu nggak akan lepas dari kajian tasawuf itu. Yang kedua Jailani. Jangan-jangan nanti ternyata Wahbah Zuhaili aja loh memang, ini mau saya telusuri nih. Ada pemikiran-pemikiran sufistik yang dia punya. Maka Prof. Sengkon itu gurunya dari Martin Link, Abu Bakar Sirajuddin, itu menempatkan bahwa
kewahyuan itu adalah induknya dari tasawuf. Gitu ya. Sekarang Ustaz minta hakikatnya, hakikat dari hijrah menurut Wahbah Juhaili dan Jailani. Jailani. Ini Ustaz. Baik, Ustaz. Wahbah Juhaili dan Jailani, silakan. Baik, Ustaz. Hakikat hijrah gitu, Ustaz ya. Hakikat. Hakikat hijrah dari Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili memberikan tanggapannya terhadap hakikat hijrah. Wahbah Zuhaili menafsirkan hijrah tersebut menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah hijrah ke Madinah untuk menolong perjuangan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah hijrahnya orang-orang munafik dalam peperangan. Ketiga, hijrahnya orang-orang yang masuk Islam yang tinggal di Darul Harb. Yang keempat, hijrahnya orang-orang Muslim yang meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan Wahbah Zuhaili melengkapinya bahwa hijrah yang berlaku pada zaman kontemporer ini adalah menjauhi orang-orang yang biasa melakukan maksiat dengan maksud memberikan pelajaran kepada mereka. Sedangkan Al-Jailani memaknai hakikat hijrah menjadi dua macam. Yang pertama adalah hijrah secara fisik, tetapi ini cenderung kepada jasmaniah. Yang kedua adalah hijrah batin, yang cenderung kepada ruhaniah. Gitu. Al-Jailani bahkan menyatukan definisi kedua tersebut dengan penafsiran secara najari, dengan penafsiran lahir dan batin, gitu Ustaz. Yaitu berupa isim fa'il pelaku, yaitu orang-orang yang berhijrah. Al-Jailani menjelaskan dengan melepaskan terhadap suatu kesenangan syahwat. Jadi orang yang berhijrah itu menurut Al-Jailani yang melepaskan kesenangan-kesenangan syahwatnya menuju ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah yang ditafsirkan dengan meninggalkan fisik juga dengan ruhani, yakni meninggalkan sifat-sifat kotor yang akan mengkeruhkan tauhid kepada Allah. Bahkan tidak boleh sedikit pun perasaan bahwa kebaikan yang telah dilakukan itu diungkapkan. Oke. Bisa Cokro menganalisakan dari dua paham tokoh yang tentang hakikat hijrah itu? Silakan. Jadi secara ringkas begitu saja. Al-Juhaili itu mengatakan bahwa hijrah itu adalah perpindahan secara makaniah, lebih cenderung kepada perpindahan tempat begitu. Namun kalau Al-Jailani memaknai hijrah itu lebih cenderung kepada batiniahnya. Oke, sebenarnya tidak lepas dari surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Nah, jadi di sini kaedah dari Wahbah Juhaili dalam Munirnya dan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Jailaninya, tafsir Jailaninya adalah mengarah kepada tidak usah lagi pikirkan yang lain-lain. Tapi tempat tak bisa dinafikan, ditepiskan, ditiadakan. Tempat itulah yang nanti akan menyatakan jiwa itu bersaraf. Nah, jadi inilah penempatan kupasan kajiannya. Makanya itu semua dilakoni oleh Syekh Abdul Qadir Jailani waktu masih kecil, di saat dia ikut dengan rombongan musafir. Mamanya ngatakan, "Nah, itu uang mama cairkan di belakang bajumu. Ya mak, ingat pesan mama, jangan kau bohong." Waktu ikut dia rombongan musafir, dicegat semua sama perampok. Padahal perampok itu nggak akan yakin dia punya bawa duit. Dia masih kecil, umur 2, ada yang mengatakan waktu itu 7 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Tapi dia mengatakan, ditanya sama perampok tadi, "Kau bawa apa?" Cuman karena meratakan semua pertanyaan, termasuk sama anak kecil. "Ada di bawah belakang baju saya dijahit mama." "Kenapa kamu jujur? Seharusnya kamu nggak jujur pun kami nggak akan percaya kamu ada duit." "Karena mama saya yang bilang nggak boleh kita bohong."
Itulah hakikat dari hijrah yang dimaksud dengan cahaya yang dibawa oleh tafsir Munir yang menerangi dan Jailani dengan kekokohan tempat yang akan dijadikan orang-orang yang bersemayam dengan kedekatan diri cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk Ustaz. Enggak panjang-panjang. Intinya hakikat dari hijrah itu ketenangan. Ya, udah tenang dia udah berhasil hijrah walaupun dia payah mengungkapkan hijrah itu apa. Baik, itu saja. Pak Esok Profesor Dr. Juhri dan Bu Kandidat Dr. Husnasari, terima kasih. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.